Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di praktikum kartografi dasar. Kita masuk acara ketiga. Nah, untuk acara ketiga ini yang berjudul memperkirakan luas administrasi. Nah, yang pertama adalah tujuan. Untuk tujuan nanti tetap sama, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi, yaitu memberikan keterampilan kepada praktikan untuk menghitung luas suatu bentuk tidak teratur. Jadi nanti kalian yang harus tulis di tujuan adalah kalimat ini. Nah, di acara 3 ini yang harus kalian siapkan alat dan bahannya yaitu peta administrasi kabupaten atau Google Map yang nanti di-share oleh asisten masing-masing. Nah, yang kedua adalah kertas milimeter kalkir ukuran A4, kemudian milimeter blok juga ukuran A4. Yang keempat adalah drawing pen, penggaris dan juga alat tulis. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi acara 3 ini, kita bisa lihat di papan tulis sudah ada 3 bidang. Yang pertama adalah bidang segitiga, kemudian persegi panjang, dan juga bidang tidak beraturan. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika kita berbicara tentang bidang segitiga, kita sudah dapat menentukan luasannya. Berapa luasannya dari segitiga ini dengan rumus setengah kali alas kali tinggi. Begitupun untuk persegi panjang, kita juga bisa dapat menghitung berapa luas dari bidang persegi panjang ini dengan rumus panjang kali lebar. Lalu bagaimana ketika kita ingin menghitung luasan dari bidang yang tidak beraturan ini? Nah, untuk menghitung luasan untuk bidang yang tidak beraturan, kita dapat menggunakan 3 metode ini. Yang pertama adalah metode grid, metode strip, dan metode triangle. Nah, apa sih dari ketiga metode itu? Oke, jadi di sini kita sudah masuk pada materi acara ketiga. Di sini tertulis Google Map metode triangle, metode grid, metode strip, dan metode triangle. Nah, jadi nanti hasil praktikum kalian itu ada 5, yaitu yang ada di sini. Jadi nanti kalian menuliskan di bab 5, yaitu hasil praktikum itu ada yang pertama Google Map, yang kedua adalah Google Map metode triangle, yang ketiga adalah metode grid, yang keempat metode strip, dan yang kelima adalah metode triangle. Nah, untuk Google Map-nya nanti itu kalian hanya cukup mengeprint peta dari asisten yang sudah dibagikan oleh asisten kalian. Ingat ya, untuk Google Map-nya di print A4. Nah, untuk Google Map-nya nanti kalian mengeprint 2 lembar. Kenapa 2 lembar? Karena yang satu lembarnya nanti kalian gunakan untuk Google Map metode triangle. Nah, di Google Map metode triangle ini nanti Google Map yang sudah kalian print di dalam luasan wilayah yang tidak beraturan ini atau di dalam peta, itu kalian berikan garis-garis di 3 atau bidang kalian gambar bidang segitiga seperti ini. Dan untuk jumlah segitiganya itu terserah kalian, tapi lebih banyak itu akan lebih baik. Nah, pasti di sekitar sini nih, ya, ini ada sisa-sisa yang tidak bisa kalian jangkau dari bidang segitiganya. Nah, mungkin kalian dari Google Map metode triangle ini bertanya-tanya setelah kalian menggambarkan banyak segitiga di luasan yang tidak beraturan ini. Nah, di sini sudah saya tandai dengan spidol merah. Ini adalah wilayah yang tidak terjangkau oleh garis segitiga. Nah, wilayah ini disebut luasan offset. Perlu digarisbawahi. Di sini ada luasan offset. Nah, untuk jarak luasan offset ini dari garis bidang segitiga ke sini itu hanya maksimal adalah 0,5 cm. Panjang garisnya adalah 0,5 cm. Dan untuk jarak offset satu ke offset lainnya itu maksimal adalah 1 cm. Saya ulangi lagi. Jadi wilayah yang sisa-sisa di sini itu adalah namanya luasan offset. Dan untuk panjang offset itu maksimal adalah 0,5 cm. Dan untuk jarak offset 1 ke offset lainnya atau ke offset 2, offset 3, offset 4 itu adalah maksimal 1 cm. Seperti itu. Nah, nanti Google Map metode triangle ini kalian gunakan di metode yang kelima, yaitu metode triangle. Nah, dari Google Map ini kalian deliniasi atau kalian blot menggunakan kertas kalkir. Seperti itu. Oke,
Yang ketiga adalah metode grid. Dalam metode grid ini nanti kalian menggunakan alat dan bahannya yaitu milimeter block. Di dalam milimeter block itu sudah ada grid-gridnya atau sudah ada kotak-kotaknya. Jadi kalian nanti memindahkan peta yang ada di grid map, menggambarkannya di milimeter block. Oke, jadi di metode grid ini nanti kan sudah ada kotak-kotakannya sendiri. Nah, di dalam metode grid ada dua hal, yaitu kotak yang penuh dan juga tidak penuh. Seperti ini. Hanya terlintas oleh wilayah dalam peta yang sebagian. Nah, untuk grid yang penuh ini adalah satu grid itu mewakili satu luasan wilayah di dalam peta. Jadi misalnya ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Lalu bagaimana untuk wilayah yang tidak penuh seperti ini? Untuk wilayah yang terjangkaunya tidak lebih dari setengah, itu harus diarsir. Seperti ini. Nah, jadi yang untuk wilayahnya itu tidak terjangkau lebih dari setengah, itu harus diarsir. Dan untuk wilayah yang masih terjangkau lebih dari setengah, seperti ini, dan juga seperti ini, itu masuk dalam hitungan wilayah luas dari peta. Nah, jadi bisa seperti ini, dihitung 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah sebuah grid yang penuh atau setengah terjangkau dari luasan peta itu mampu mewakili luasan peta. Tetapi sebuah grid yang tidak terjangkau lebih dari setengah itu harus diarsir, karena itu tidak bisa mewakili dari luasan peta tersebut. Oke, untuk metode grid penjelasannya seperti itu. Kita beralih ke metode strip. Metode strip ini tidak jauh berbeda dari metode grid. Nanti kalian menggunakan alat bahannya yaitu milimeter block dan memindahkan gambar peta yang dari grid map ke dalam milimeter block. Nah, tetapi di sini itu nanti sistemnya berbeda. Jadi kita menghitungnya nanti satu baris. Nah, kita lihat di sini ada sebuah wilayah luasan yang tidak penuh. Seperti ini. Ada juga yang tidak penuh. Di sisi kanan yang tidak penuh ada, di sisi kiri yang tidak penuh ada. Nah, kalian harus lebih cermat lagi bahwasannya di dalam kotak-kotak milimeter block itu terdapat kotak-kotak kecil lagi. Oke, jadi kalian harus pahami di dalam setiap grid dari milimeter block itu terdapat grid-grid yang lebih kecil yang berukuran 1 mm. Oke, kemudian yang keempat kita masuk ke dalam metode strip. Untuk metode strip ini tidak jauh beda dari metode grid. Nanti kalian menggunakan alat dan bahannya yaitu milimeter block. Kemudian untuk kalian juga harus menyalin peta ke dalam milimeter blocknya nanti. Nah, tetapi di sini nanti akan ada berbeda sistem dari metode grid maupun metode strip. Kalau metode grid kita menghitungnya dari setiap kotak. Akan tetapi kalau metode strip kita menghitungnya dari setiap baris. Nah, dalam sistem metode strip ini nanti kita menggunakan sistem bayar hutang. Nah, bagaimana sih bayar hutang itu? Oke, yang pertama harus kita ketahui bahwa di dalam grid milimeter block itu terdapat grid-grid yang lebih kecil yang berukuran 1 mm. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, oke. Nah, nanti jumlah grid di sini itu pasti akan sama. Nah, perlu kita lihat di wilayah sebelah kanan itu nanti yang akan kita anggap sebagai hutang. Dan sebelah kiri akan kita anggap sebagai bayaran. Bagaimana untuk sistem hutang bayar hutang ini? Nah, ini kita lihat di wilayah ini itu ada wilayah yang tidak terjangkau sepenuhnya dari luasan peta.
kita hitung saja berapa grid yang masuk ke dalam wilayah luasan yang tidak penuh ini. Misal nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada 10 grid yang tidak memenuhi luasan wilayah. 10 ini bisa kita bayar untuk ketika kita berbicara di wilayah ini. Tadi kan di sini 10. Nah, berarti kita harus menghitung lagi di sini. Misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi yang diarsir nanti adalah wilayah ini. Seperti itu. Oke, saya ulangi lagi ya. Ketika kalian melihat grid dari milimeter blok, itu nanti akan ada grid-grid yang lebih kecil lagi. Ini. Nah, ini terdapat luasan wilayah yang tidak penuh atau hanya sebagian yang mencakup luasan peta. Kita hitung saja berapa banyak grid di dalamnya itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 grid yang tidak termasuk dalam luasan yang mewakili peta. Nah, berarti kita hitung di sini gridnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti yang kita arsir nanti di sini. Jadi sistemnya ketika kalian berhutang di grid kanan, jumlah grid-grid yang berukuran milimeter, kalian harus membayarnya di sebelah kiri yang juga wilayahnya tidak terjangkau luasan peta. Lalu bagaimana ketika nanti sistemnya seperti ini? Di sini lebih besar daripada di sini. Ya tetap saja kita hitung. Ada berapa grid yang tidak termasuk? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya ini 10 grid. 10 grid kecil. Akan tetapi kenapa di sini hanya 5? Tidak perlu khawatir. Jadi nanti kalian bisa masuk ke grid yang sebelah sini. Jadi yang diarsir nanti sampai ke sini. Seperti itu. Jadi hutang yang di sebelah kanan harus terlunasi di sebelah kiri. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk untuk metode yang terakhir, yaitu metode triangle. Kalau metode triangle ini, nanti kalian mainnya berada di weight map metode triangle, yaitu yang kedua. Ketika kalian nanti sudah bisa menggambarkan triangle di sini, berarti kalian akan lebih mudah ketika menggambarkan di kertas kalkir, karena kalian hanya menjiplaknya seperti itu. Jadi, kalian harus ingat, untuk jumlah segitiganya ini nanti itu terserah kalian, akan tetapi saya lebih menekankan, semakin banyak segitiga yang kalian gambar, maka akan hasilnya itu akan lebih baik, dan untuk distorsinya itu akan lebih kecil seperti itu. Dan untuk panjang dari offset yaitu maksimal 0,5 cm, dan kemudian jaraknya dari offset satu ke offset lainnya itu maksimal 1 cm. Oke, jadi kita lanjut ke perhitungan dari tiap-tiap metode. Jadi nanti setelah kalian melampirkan hasil dari gambaran kalian, kalian juga harus melampirkan hasil perhitungan dari setiap metode. Yang pertama adalah metode grid. Nah, untuk rumus dari metode grid ini sendiri adalah jumlah grid dikali luas grid dikali penyebut skala, yaitu penyebut skalanya dikuadratkan. Sebagai contoh, di sini sudah ada jumlah gridnya yaitu 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi yang tidak masuk ke dalam mewakili luasan wilayah peta, maka harus diarsir terlebih dahulu. Kemudian jumlah grid ini kita masukkan, yaitu jumlahnya 11. Nah, kemudian untuk luas grid ini kita ambil 1 cm, karena masing-masing dari luas grid ini adalah 1 cm, 1 cm, dan 1 cm. Jadi kita ambil luas gridnya adalah 1 cm. Nah, kita sebagai contoh penyebut skalanya yaitu 1000 cm, yaitu 1000 cm dikuadratkan. Hasilnya yaitu 11 dikalikan 1 cm sama dengan 11. Kemudian 1000 dikuadratkan menjadi 1 juta cm persegi. Hasilnya adalah 11 juta cm persegi. Nah, ketika kalian sampai menghitung sampai sini cm,
kalian harus mengakumulasikannya ke dalam kilometer persegi. Nah, ketika sentimeter persegi diakumulasikan ke dalam kilometer persegi, maka nolnya harus dikurangi 10. Maka hasilnya adalah 0,011 km persegi. Itu untuk cara perhitungan metode grid. Kita beralih ke perhitungan metode strip. Nah, kita ini sudah ada gambar yang dimana wilayah di sini adalah yang diarsir, yang berarti adalah ini bayaran hutang dari wilayah di sini. Oke, di sini juga, begitupun juga di sini. Lalu, kenapa di sini tertulis cm, 5 cm, 10 cm, 15 cm, berbeda dengan metode grid? Karena di sini nanti yang harus kalian hitung adalah jarak atau panjang dari sisi terluar sini sampai di sini, sampai batas yang kalian arsir seperti ini. Nah, ini yang berarti yang harus kalian hitung luasnya atau panjang dari masing-masing grid. Nah, seperti ini. Begitupun dengan ini. Berarti kalian harus mengukur dari sini sampai ke sini. Sini. Dan untuk gambaran nanti kalian di milimeter blok pun kalian juga harus menggambar seperti ini. Masing-masing tiap baris dari grid harus kalian beri tanda seperti ini, sebagai penanda bahwa nanti kalian akan mempermudah dalam menghitung panjang dari masing-masing baris gridnya. Seperti itu. Nah, untuk rumus dari metode strip ini sendiri yaitu L1 ditambah L2 ditambah L3 sampai dengan L terakhir, yang dimana L itu adalah panjang dari masing-masing baris setiap gridnya. Ini. Jadi kalian masukin langsung L1, L2, L3. 5 cm, 10 cm, 15 cm. Dan untuk penyebut skalanya kita pakai perbandingan yaitu 1:1000. Kita jumlahkan, maka hasilnya 30 cm. 1.000 kuadrat yaitu 1 juta cm persegi. Kemudian hasilnya adalah 30 juta cm persegi. Kita ubah ke dalam ukuran kilometer persegi, maka hasilnya adalah 0,003 km persegi. Oke, di sini kita masuk untuk perhitungan metode triangle. Nah, di sini sudah ada gambar dari metode triangle. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam luasan tidak beraturan atau di dalam gambaran peta, kalian harus menggambar banyak segitiga seperti ini. Semakin banyak segitiga, maka hasilnya akan lebih bagus. Nah, di sini sebagai contoh saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maaf. 6. Jadi di sini diibaratkan ada 6 segitiga. Dan di sini adalah untuk panjang offsetnya. 0,5, 0,3, 0,2, 0,1, 0,4 dan 0,3. Di sini kita masuk ke dalam rumus. Jadi untuk mencari luas dari peta menggunakan rumus dengan metode triangle itu adalah dengan cara sigma luas segitiga ditambah jumlah luas offset dikali dengan penyebut skala. Nah, berarti di sini kita harus melalui beberapa tahap. Yang pertama kita harus mencari luas segitiga, kita mencari luas offset, dan baru kita ke tahap terakhir. Nah, di sini yang pertama, luas segitiga. Pasti sudah pada tahu ya, apa sih rumus untuk mencari luas segitiga itu? Jadi untuk mencari luas segitiga, kita bisa menggunakan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Jadi ini misalnya, ini alasnya dan ini tingginya. Oke, jadi mungkin di sini karena banyak segitiga yang ada di dalam bidang tidak beraturan ini, kalian bingung menentukan mana luasnya, mana tingginya untuk menentukan luas segitiga. Jadi nanti untuk luas dan tinggi dari masing-masing segitiga itu kalian tentukan sendiri. Misalnya di segitiga 1, ini adalah luasnya. Otomatis ini adalah tingginya. Nah, untuk yang segitiga kedua, misalnya ini adalah alasnya. Otomatis ini adalah tingginya. Seperti itu.
Nah, ini contoh lagi untuk segitiga yang kelima. Misal ini adalah alas, berarti ini adalah tingginya. Jadi untuk menentukan alas dan tinggi dari masing-masing segitiga itu adalah kalian pikir sendiri. Kalian tentukan sendiri mana alasnya dan mana tingginya. Seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh. Luas segitiga 1. Luas segitiga 1. Setengah kali alasnya 5 cm, tingginya 2 cm, dan hasilnya adalah 5 cm. Begitu juga dengan luas segitiga 2. Ini. Yaitu setengah dikalikan alasnya 3 cm, dikalikan tingginya 4 cm, hasilnya adalah 6 cm persegi. Luas segitiga 3 yaitu setengah dikalikan alasnya 4 cm, dikalikan tingginya 2 cm, hasilnya adalah 4 cm. Nah, sini untuk luas wilayah, untuk luas segitiga 4 sama setengah dikalikan 8 cm, dikalikan 2 cm, hasilnya adalah 8 cm persegi. Luas segitiga 3, segitiga 5, setengah dikalikan 6 cm, dikalikan 1 cm, hasilnya adalah 3 cm persegi. Yang terakhir adalah luas segitiga 6, yaitu setengah kali 4 cm kali 3 cm, hasilnya adalah 6 cm. Jadi kalian nanti ketika segitiganya itu 10, berarti harus menghitung sebanyak luas segitiganya itu 10. Begitu juga ketika segitiga yang kalian gambar itu 20, berarti kalian harus menghitung sebanyak segitiga, yaitu sebanyak 20. Seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan data ini, hitungan ini, seluruh luas segitiga 1 sampai terakhir, kita masuk ke dalam jumlah dari luas keseluruhan segitiga. Ini adalah luas segitiga 1, luas segitiga 2, luas segitiga 3, luas segitiga 4, luas segitiga 5, luas segitiga 6. Jadi masing-masing dari luas segitiga ini kita masukkan, kita jumlahkan semuanya hingga hasilnya adalah 32 cm persegi. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan luas ini, kita masuk ke dalam luas offset. Yang dimana luas offset ini kita hanya tinggal menjumlahkan seluruh panjang dari luas offset yang ada di dalam peta kita. Seperti ini. Jadi nanti semisal kalian menggambar offsetnya semakin banyak, ya berarti kalian harus memasukkan angkanya lebih banyak lagi. Misal kita masukkan lagi 0,5, 0,3, 0,4 cm, kemudian sampai 0,3. Hasilnya adalah 1,8 cm persegi. Jadi ini adalah luas keseluruhan luas segitiga dan ini adalah luas untuk offsetnya. Ketika kalian sudah mendapatkan angka ini, angka 2 ini, maka kalian dapat mencari luas total dari peta menggunakan metode triangle. Jadi ini adalah rumusnya. Sigma atau keseluruhan luas segitiga ditambah seluruh luas offset dikalikan dengan penyebut skala dikuadratkan. Kita sudah dapat angkanya, yaitu luas keseluruhan segitiga 32 cm. Kita masukkan ke sini. Luas keseluruhan offsetnya 1,8 cm dari sini. Kemudian kita masukkan, kita jumlahkan, kemudian kita kalikan dengan penyebut skalanya, yaitu kita ambil angka 1000 kuadrat. Hasilnya adalah 32 cm persegi ditambah 1,8 cm persegi. Hasilnya adalah 33,8 cm persegi. Kemudian hasil dari kuadrat 1000 kuadrat yaitu 1 juta cm persegi. Kita kalikan, maka hasilnya adalah sekian. Ingat, diperhatikan untuk jumlah nolnya. Di sini masih dengan satuan cm persegi, kita ubah ke dalam kilometer persegi, maka kita harus mengurangi jumlah nol yaitu 10, maka hasilnya 0,338 km persegi. Ini adalah hasil akhir dari luas dengan menggunakan metode triangle. Oke, jadi itu tadi adalah penjelasan untuk materi acara ketiga. Jadi untuk materi acara ketiga itu ada hasil praktikumnya ada 6. Yang pertama adalah grid map yang kalian print yang dengan nanti polos. Yang kedua adalah grid map metode triangle yang sudah kalian gambar bidang segitiga di dalam
peta, yang kemudian adalah yang ketiga metode grid, yang keempat adalah metode strip, yang kelima metode triangle, dan yang keenam adalah hasil perhitungan kalian. Baik, di sini saya akan menekankan untuk masing-masing metode ketiga metode ini. Dari hasil perhitungan ketiga metode ini tidak boleh memiliki selisih jumlah yang sangat besar atau sangat jauh. Jadi antara metode grid, metode strip, dan metode triangle itu harus memiliki hasil yang hampir sama. Syukur-syukur hasilnya nanti sama, maka itu akan lebih baik karena peta yang kalian gambar itu luasannya memiliki distorsi yang sangat kecil seperti itu. Nah, untuk hasil praktik, untuk hasil perhitungannya nanti tidak kalian tulis tangan, tetapi harus kalian ketik menggunakan ketentuan yang sudah berada di tata tertib seperti itu. Jangan lupa nanti kalian tulis hasil praktikum bahwa hasil praktikum kalian sudah terlampir seperti ini. Terima kasih.